Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 24 ayat 15 sampai 24. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan ditutupi mukamu, dan jangan makan roti perkabungan." Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian?" Lalu kujawab mereka, "Firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu. Dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar, dan kakimu pakai kasut. Dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain." Demikianlah Yehezkiel akan menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik.
Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah Aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memperoleh hidup kekal. Apakah Tuhan melarang manusia untuk memiliki harta benda? Ataukah apakah Tuhan tidak mengizinkan manusia itu menjadi kaya? Tuhan pasti tidak melarang manusia itu memiliki harta benda atau untuk jadi kaya. Yang Tuhan larang adalah adanya memberhalakan barang-barang duniawi atau kekayaan menggantikan posisi Tuhan. Yang Tuhan larang adalah manusia membaktikan dirinya, terutama pada hal-hal yang bersifat duniawi jasmania, lalu melupakan atau menomorduakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita mengenai orang muda yang datang kepada Yesus dan bertanya apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawabnya, Yesus begitu normatif dengan menunjukkan bahwa untuk memperolehnya mesti taat pada perintah. Kata orang muda itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus menunjukkan perintah yang harus ditaati oleh orang muda tersebut untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Apa yang disampaikan oleh Yesus merupakan aturan-aturan atau kesepakatan dalam hidup bersama. Kalau aturan-aturan itu dilanggar, maka kehidupan bersama akan dicederai dan hidup persaudaraan akan terganggu. Ternyata orang muda itu sudah mengikuti dan taat atas perintah-perintah tersebut. Dia sudah berusaha hidup baik di hadapan orang lain, termasuk pada orang-orang terdekatnya, yakni orang tuanya. Saudara-saudariku terkasih,
ada satu hal yang menjadi halangan ia tidak memperoleh kehidupan yang kekal, yakni kekayaannya yang berlimpah ruah. Ia pulang dengan kecewa sesudah mendengar perkataan Yesus ini. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ia pulang dengan kecewa sesudah mendengar perkataan Yesus ini. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kekayaan bisa menjadi penghalang orang untuk memperoleh kehidupan kekal kalau kekayaan itu disalahgunakan, misalnya hanya untuk kepentingan pribadi dan membangun sikap egoisme dalam dirinya dan melupakan orang lain, terlebih melupakan Tuhan. Kita diminta untuk setia dalam melakukan perintah-perintah Tuhan sebagaimana ajaran Tuhan Yesus pada hari ini. Terhadap kekayaan, kita diminta untuk menjadikannya sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat aksi karitatif untuk orang miskin tanpa henti. Semoga demikian. Amin.